Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Apa kabarnya di hari weekend seperti ini? Apakah hari ini baik atau mungkin ada yang kurang sehat? Boleh mungkin ada Ibu Lina dan Ibu Lana, ada juga Ibu Sri dan juga yang lainnya. Oke, Baik, Alhamdulillah alhamdulillah sepertinya kabarnya baik. pada sehat ya, baik. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya. Mana nih? Oh, ini. Kalau sudah terlihat, Sudah terlihat. sudah terlihat. Terima kasih responnya. Oke, seperti yang Ibu Bapak tahu, bahwa hari ini kita akan melakukan webinar dengan melakukan webinar dengan judul Enrich Students Vocabulary Using the Duolingo Application to Make Learning More Exciting. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menjelaskan apa dari judul ini maksudnya? Boleh langsung on mic ya. Oke, mungkin Ibu Lina. Eh, Baik, mungkin dari yang saya pahami mengenai judulnya itu memperkaya kosakata siswa menggunakan aplikasi Duolingo untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan seperti itu. Apakah betul? Oke, baik. Benar sekali ya Ibu Lina. Bagus banget. Terima kasih atas penjelasan pendapatnya mengenai judul webinar kita kali ini. Ya, betul sekali. Jadi webinar kita kali ini akan membahas tentang penggunaan aplikasi Duolingo untuk memperkaya kosakata siswa-siswa kita di sekolah dengan cara yang lebih menyenangkan agar siswa-siswa kita tidak bosan ya. Oke. Jadi, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang pernah melihat atau mengetahui apa sih aplikasi Duolingo itu sebelumnya? Seperti gambar yang ada di slide ini, aplikasi Duolingo. Mungkin Iya, Ibu Lana, apakah pernah. pernah mengetahui sebelumnya tentang aplikasi ini? Iya, pernah. Jadi memang aplikasi Duolingo itu adalah aplikasi yang dianjurkan ya untuk kita yang mempelajari bahasa Inggris gitu. Kalau yang saya tahu. Bisa juga untuk siswa atau bahkan untuk gurunya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Terima kasih Ibu Lana. Sepertinya Ibu Lana memang sudah pernah menggunakan aplikasi ini ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Jadi aplikasi Duolingo ini ialah aplikasi belajar bahasa terpopuler di dunia. Misi dari perusahaan ini adalah mengembangkan pendidikan terbaik di dunia dan menyediakannya untuk semua orang. Belajar bersama Duolingo itu sangat seru dan riset menunjukkan bahwa cara belajar ini efektif. Dengan pelajaran-pelajaran kecil, Anda akan mendapatkan poin dan membuka level baru sambil meningkatkan keterampilan berkomunikasi di dunia nyata selain pembelajaran bahasa sebagai platform intinya. Duolingo juga mengembangkan English Test, pilihan sertifikasi bahasa yang nyaman, terjangkau, dan diterima oleh ribuan institusi di seluruh dunia. Nah, jadi aplikasi Duolingo ini sudah sangat terpercaya atau digunakan banyak orang di dunia ini untuk mereka belajar mengasah kemampuan berbahasanya. Karena di aplikasi Duolingo ini tidak hanya
dapat digunakan untuk belajar bahasa Inggris, tetapi dapat digunakan juga untuk belajar bahasa yang lain, seperti belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Mandarin, dan masih banyak bahasa lainnya. Bahasa Indonesia juga bisa dipelajari di aplikasi Duolingo ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu nah, buat apa sih webinar ini tuh? Oke, jadi tujuan dari diadakannya webinar ini, mengenai penggunaan aplikasi Duolingo pada pembelajaran, yaitu untuk memfasilitasi para bapak dan ibu yang mengikuti webinar ini untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan untuk murid-murid bapak dan ibu sekalian. Oke, selanjutnya yaitu apa sih tujuan penggunaan aplikasi Duolingo untuk pembelajaran? Tujuan penggunaan Duolingo pada webinar ini difokuskan untuk meningkatkan kosakata siswa, khususnya dalam meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa. Nah, di sini saya memilih untuk lebih fokus menggunakan aplikasi Duolingo untuk meningkatkan kosakata siswa, karena tujuan saya di sini yaitu ibu bapak bisa dalam 1 tahun, misal saya menjadi guru kelas 10 SMA, berarti saya akan memberikan tugas kepada semua siswa saya di kelas 10 itu selama setahun. Setiap bulannya mereka harus belajar kosakata di aplikasi Duolingo. Tetapi ini hanya untuk mengisi waktu luang mereka di rumah, tidak di sekolah, karena di sekolah kita akan tetap belajar menggunakan buku yang ada dari pemerintah. Dan juga nanti ketika tiap sebulan sekali kita akan mengadakan reward bagi siswa yang memiliki level tertinggi di game Duolingo ini, maka dia akan mendapatkan reward. Jadi, dan juga setiap kelas bahasa Inggris saya akan mewajibkan para siswa saya untuk menggunakan atau mengaplikasikan kosakata-kosakata yang sudah mereka pelajari di aplikasi Duolingo ini untuk digunakan di keseharian mereka dalam kelas bahasa Inggris. Jadi vocabulary kosakata yang mereka pelajari selama sebulan itu bisa mereka gunakan di kelas untuk ngobrol dengan teman-temannya dan juga memahami pembelajaran di kelas. Dan juga setiap sebulan sekali nanti kita akan mengadakan reward untuk siswa yang memiliki level tertinggi di game Duolingo ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan dari penggunaan aplikasi Duolingo. Mungkin bisa dibaca ya oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kelebihan dari aplikasi Duolingo ini. Oke, saya akan membacakan yang pertama, yaitu gamifikasi. Duolingo menggunakan gamifikasi untuk membuat pembelajaran bahasa menjadi menyenangkan dan menarik. Aplikasi ini memberi penghargaan kepada pengguna dengan poin dan lencana untuk menyelesaikan pelajaran yang dapat memotivasi dan membantu pelajar tetap terlibat. Aplikasi ini juga menyertakan papan peringkat yang memungkinkan pengguna untuk bersaing dengan teman dan pelajar lain. Jadi aplikasi ini itu sangat amat menyenangkan ya untuk siswa-siswa kita itu belajar bahasa, karena di sini banyak sekali fitur-fitur menariknya. Seperti itu. Mungkin untuk poin-poin kelebihan yang berikutnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena nanti PowerPoint ini akan saya share di grup webinar kita ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan pada aplikasi Duolingo. Baik, kekurangannya yang pertama yaitu ada latihan berbicara dan mendengarkan terbatas. Meskipun Duolingo menawarkan beberapa latihan berbicara dan mendengarkan, aplikasi ini terutama berfokus pada membaca dan menulis. Ini berarti bahwa penggunaan
bahwa pengguna mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan mereka seefektif yang mereka lakukan dengan kursus bahasa tradisional. Ya memang ya dari aplikasi Duolingo ini mereka lebih fokus kepada meningkatkan kemampuan membaca dan menulis kosakata ataupun kalimat-kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari dibandingkan untuk speaking dan listening-nya. Jadi itu masih menjadi salah satu kekurangan dari aplikasi Duolingo ini. Seperti itu. Untuk kekurangan yang poin-poin selanjutnya nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengoperasian untuk menggunakan aplikasi Duolingo ini. Yang pertama sudah pasti Bapak dan Ibu sekalian ini harus mendownload aplikasi Duolingo pada HP Anda ya, pada HP kalian masing-masing. Mungkin bagi yang tidak punya HP bisa nanti ikut punya temannya atau mungkin kalau sekolahnya memadai mungkin bisa memfasilitasi bagi siswa yang tidak memiliki gadget. Kemudian kedua membuat akun Duolingo. Yang selanjutnya itu masuk ke akun Duolingo Anda. Lalu Anda bisa memilih bahasa yang akan dipelajari. Bisa Anda akan memilih mempelajari bahasa Inggris, berarti Anda akan memilih mempelajari bahasa Inggris. Kemudian Anda bisa memainkan gamenya, lalu kumpulkan skor dan dapatkan reward. Untuk langkah-langkah lebih lengkapnya Anda bisa mengunjungi website ini. Nanti akan saya share juga link websitenya ya. Baik, selanjutnya yaitu sudah selesai ternyata Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pertanyaan mengenai penggunaan aplikasi Duolingo ini untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Mungkin Ibu Lana memiliki pertanyaan? Ya, baik. Boleh Sejujurnya saya perkenalkan masih... diri dulu Ibu Lana dari sekolah mana? Ya, boleh. Perkenalkan, saya Lana, Ibu Lana, ya. Saya guru bahasa Inggris dan mengajar di sekolah dasar kebetulan. Nah, pertanyaan saya begini, Ibu. Eh, apakah kita bisa menjadikan Duolingo itu sebagai habit gitu ya bagi anak-anak? Jadi ibaratnya begini, Ibu. Eh, saya nih guru SD gitu kan. Terus juga ya tahu sendirilah kalau guru bahasa Inggris di sekolah dasar itu rada susah gitu ya Bu ya. Kalau buat biar mereka paham bahasa Inggris gitu. Nah, jadi mungkin bisa nggak menurut Ibu saya kasih tugas mereka untuk memahami materi-materi tertentu lewat Duolingo, nanti minggu depannya teh saya tagih gitu. Atau mereka dapat skor berapa gitu dari tes yang mereka ikutin di situ. Screenshot aja gitu. Pakai HP orang tua kan ya Bu ya, kalau anak SD mah rata-rata. Kira-kira menurut Ibu apakah itu efektif atau lebih baik ngasih tugasnya di luar aplikasi itu? Bagaimana kira-kira? Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lana pertanyaannya. Sangat bagus sekali ini ya, Ibu Bapak sekalian, pertanyaan dari Ibu Lana ini. Jadi, apakah aplikasi Duolingo ini bisa dijadikan habit terutama bagi anak-anak SD agar mereka dapat lebih mudah memahami pembelajaran ketika berada di kelas ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya bahwa tujuan dari webinar ini yaitu saya ingin Ibu Bapak sekalian bisa mengaplikasikan atau mengajak anak-anaknya untuk menggunakan aplikasi Duolingo ini ketika mereka berada di rumahnya untuk mengisi waktu luang mereka. Atau bisa disebut juga mungkin sebagai pengganti PR bagi siswa-siswa kita ya.
Dan ini akan membangun habit mereka untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga ketika berada di kelas, kita akan mengaplikasikan kosakata-kosakata yang sudah dipelajari oleh siswa-siswa kita di aplikasi Duolingo ini, sehingga sehingga kosakata yang mereka pelajari itu tidak akan terbuang sia-sia karena mereka akan menggunakannya untuk bercakap-cakap sehari-hari di kelas bahasa Inggris ketika kita ada pertemuan di kelas di sekolah seperti itu, Bulana. Oke, jadi ini sangat bisa dijadikan habit ya, penggunaan aplikasi Duolingo ini. Seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya, Ibu Lana? Ya, terjawab sekali. Terima kasih ya Ibu atas pencerahannya. Insya Allah akan saya terapkan pada anak-anak saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Lana. Wah, sepertinya sudah ada yang mulai tertarik ya untuk menggunakan aplikasi Duolingo ini untuk mengajar kepada anak-anaknya anak-anak muridnya di kelas. Oke, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Ibu dari antara Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki pengalaman menggunakan aplikasi Duolingo ini. Mungkin bisa sharing pengalamannya kepada kita. Bagaimana menurut Ibu Bapak, em, apakah penggunaan aplikasi Duolingo ini akan efektif digunakan untuk meningkatkan kosakata siswa dan juga apakah kekurangan-kekurangan yang akan didapatkan jika kita menggunakan aplikasi Duolingo ini gitu. Mungkin ada yang ingin sharing di Bapak sekalian? Saya ingin sharing. Oh iya, boleh silahkan mangga Ibu Lina. Silahkan perkenalkan diri dulu dari mana mengajar kelas berapa seperti itu ya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lina Nurhematus Syadiah. Saya guru bahasa Inggris di Sekolah SMAN 35 Bandung. Ya, saya mengajar siswa SMP ya, sekolah menengah pertama seperti itu. Sebelumnya saya eh, mau berbagi, mau sharing tentang pengalaman saya dalam menggunakan Duolingo. Kebetulan saya sudah menggunakan aplikasi ini selama setahun. Nah, menurut pengalaman saya, aplikasi Duolingo ini memang sangat apa ya, efektif dan direkomendasikan untuk pembelajaran bahasa. Karena dari segi penampilan atau penyampaiannya itu sangat mudah difahami, apalagi untuk murid-murid seperti itu. Kosakata atau grammar yang ditampilkan di awal-awal itu juga masih yang mudah-mudah. Nah, nanti secara bertahap akan lebih kompleks seperti itu. Namun dalam penggunaannya eh, aplikasi Duolingo ini sebenarnya terbatas karena setiap kali jika kita membuat kesalahan atau membuat apa ya salah menjawab soal itu akan berkurang satu nyawa seperti itu. Jadi dalam aplikasi Duolingo ini kita memiliki 5 nyawa atau 5 heart itu tuh sebagai apa ya nyawa kita. Jadi kalau misal kita salah menjawab 5 soal, eh, kita tuh udah gak bisa kita tuh udah gak bisa mengerjakan atau menjawab soal di Duolingo lagi. Jadi kita bisa mengerjakan soal besok harinya. Kita harus nunggu lagi sampai si nyawa itu terkumpul lagi. Nah, tapi kalau misal kita mau punya unlimited heart atau yang apa ya nyawa yang tidak terbatas seperti itu, kita bisa apa ya mencoba Super Duolingo. Itu tuh salah satu fitur Duolingo yang mana sangat rekomendasi untuk dicoba. Cuman fitur itu tuh berbayar. Jadi kalau misal kita sebagai guru gitu mau memfasilitasi siswa, alangkah baiknya menggunakan fitur tersebut. Namun sayangnya berbayar seperti itu. Dan juga untuk fitur-fitur lain itu
sama seperti game ya. Jadi semakin banyak atau semakin sering kita memainkan Duolingo, maka peringkat atau ranking kita semakin tinggi. Seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina atas sharing pengalamannya atas penggunaan aplikasi Duolingo ini. Wah, sangat lengkap, detail, dan menarik sekali sharing pengalamannya ini. Saya yakin ini sharing pengalaman ini sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Gitu. Ya, memang betul seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Duolingo ini memang masih memiliki kekurangan-kekurangan, terutama yang tadi itu eh, mungkin untuk anak sekolah yang seperti yang learners yang mendapatkan uang jajannya belum terlalu banyak itu mungkin agak sulit ya karena penggunaan aplikasi Duolingo ini ketika berlangganan harus membayar gitu. Tapi mungkin solusinya kita bisa sharing akun seperti itu ya. Jadi menggunakan akun kita guru, kemudian kita sharing akun dengan murid-murid kita seperti itu untuk leluasa atau lebih enak gitu ya untuk penggunaan aplikasi Duolingo ini seperti itu. Dan juga memang aplikasi Duolingo ini lebih seperti game ya, mirip sekali seperti game. Jadi makanya itu saya sangat amat menyarankan penggunaan aplikasi Duolingo ini untuk meningkatkan kosakata siswa-siswa kita dalam pembelajaran bahasa Inggris terutama karena kita ini sebagai guru-guru bahasa Inggris menurut saya aplikasi ini sangat bermanfaat sekali seperti itu. Karena menurut pengalaman saya juga menggunakan aplikasi Duolingo ini sangat menarik ya. Gamenya ini tidak bikin bosan karena gamenya itu menyenangkan dan juga bervariasi. Walaupun memang fiturnya itu lebih banyak membaca dan juga menulisnya dibandingkan speaking dan listeningnya seperti yang kita tahu tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin tahu lebih lanjut mengenai pengaplikasian aplikasi Duolingo ini di kelas bahasa Inggris, bisa menghubungi saya ya lewat WA saya di sini ada, terus akun Instagram, email saya juga ada di sini. Seperti itu. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Walaupun hari Minggu, weekend, tapi Bapak Ibu sudah semangat untuk mengikuti webinar kali ini dan lebih memilih mengikuti webinar dibandingkan tidur lagi di pagi hari ini ya. Walaupun mungkin pasti seminggu kemarin capek, lelah karena mengajar, tetapi Bapak dan Ibu memiliki semangat yang sangat tinggi sekali untuk menjadi guru yang lebih baik untuk mengajarkan materi-materi bahasa Inggris kepada siswa-siswa kita, yaitu generasi penerus bangsa kita ya, yaitu Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dimana sudah sewajibnya ya kita ini menguasai bahasa Inggris. Agar apa? Agar bangsa kita ini tidak dapat dibodohi oleh bangsa lain karena kita ini menguasai bahasa internasional. Dan juga walaupun bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, tetapi ya sebagai guru bahasa Inggris kita juga tidak boleh sampai lupa untuk memperkenalkan ya budaya-budaya kita, budaya-budaya bahasa Indonesia dan juga kekentalan bahasa-bahasa kita, terutama bahasa-bahasa daerah kita kepada murid-murid kita ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar kali ini. Mungkin boleh kita mendokumentasikan dulu ya, saya akan men-screenshot
Boleh Bapak Ibu sekalian berpose yang cantik, yang ganteng. Oke, saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan weekend-nya. Semoga weekend-nya menyenangkan dan semangat untuk besok kembali mengajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.